Puji Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul di Zoom Estafet Morning Spirit ini. Kita mau bersekutu bersama-sama, kita duduk di kaki Tuhan, kaki Bapa Surgawi, dan kita mau merenungkan firman-Nya. Kita mau saling berbagi, saling menguatkan dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Demikianlah kita setiap hari, kita mempunyai telinga seorang murid dan mulut seorang murid untuk kita terus mendapatkan spirit yang dari Tuhan, supaya kita bisa terus berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak Bapa. Haleluya. Bapakku, persembahkan tubuhku. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan sekali lagi, Bapakku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Terpujilah namamu ya Bapa saat pagi hari. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu,
persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya, terpujilah namamu ya Bapa. Datang di hadiratmu, bawa korban pujian, syukur bagimu. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, tak berkesudahan pemerintahannya, tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru setiap hari. Saat ini ku datang Tuhan, sujud di hadapan-Mu, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Haleluya, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kasih setia Tuhan ada atas bangsa ini. Tuhan jamah setiap hal, bidang, setiap persoalan, jamah pemerintahan bangsa kami. Berikan hikmat dalam menghadapi segala hal, dalam mengambil keputusan. Bawa bangsa kami Tuhan terus untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kami percaya tangan Tuhan ada atas bangsa kami. Kami menyerahkan juga gereja-Mu di seluruh dunia dan khususnya Pamulang Tangsel di Indonesia ini, supaya gereja-Mu menjadi garam terang dunia, menjadi berkat Tuhan, mewartakan kabar baik dan sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Berkati urapi para gembala, sidang, pemimpin, apapun yang bertugas melayani, siapapun Tuhan, kami percaya biar kami melayani bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat kami serahkan Tuhan, khususnya setiap kami yang hadir di pagi hari ini, siapapun kami percaya kami boleh mengalami kasih setia Tuhan. Kami berkumpul supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu berkati urapi setiap pembicaraan kami, bahkan urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Dan biarlah Kau mengurapi kami juga, untuk kami boleh menerima satu berkat spirit, kebenaran firman-Mu yang berasal dari tahta kasih karunia Tuhan. Secara khusus pagi hari ini kami juga berdoa untuk cucunya Bu Lisa Tuhan. Kami serahkan untuk Jessica Naomi yang berulang tahun pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan, dia sudah terlahir ke dalam dunia, di dalam keluarga daripada Yosua dan Rika dan juga Bu Lisa. Kami serahkan Tuhan, supaya anak ini bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Tuhan melindungi dari segala mara bahaya apapun, dan Tuhan bimbing dia untuk boleh mengenal Tuhan secara pribadi dan hidup di dalam kerajaan Allah dan menjadi berkat dimanapun dia berada, khususnya bagi orang tuanya, bagi keluarga besarnya Jessica Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami menyerahkan persekutuan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pagi hari ini masih banyak yang belum masuk, mungkin karena masih mencoba. Kesulitan link. Kenapa Pak Wid? Kesulitan link dia. Ya, saya sudah kirim, nanti saya kirim lagi deh.
Oke, shalom semuanya, Bu Yuliana, Bu Lisa, Bu Shalom. Farida, Bu Erni, Bu Retni, Bu Retni ini siapa ya? Pak Iyer ya? Oh, Bu Pak Farida. Jeremia. Hah? Pak Pak Yeremia. Jeremia. Salam Pak Ya, Yer. Salam, salam. Bu Paulus Bambang, Bu Tabita maksud saya. Iya. Dengan hubungan Bu Tabita, Bu Paulus Bambang dengan hubungan Bu Tabita maksudnya. Udah Bu, silakan Bu. Dilangsung Bu, dilangsung. Biar cepat ya. Ya. Shalom pagi. Shalom. Salam, salam. Dan saya mengucapkan terima kasih pertama-tama sama Tuhan Yesus, saya bisa diberikan kesempatan untuk membawakan satu renungan. Terima kasih juga buat Pak Wid, buat kepercayaannya. Kita mau cepat aja ya, kita mau ngambil dari 1 Korintus 9, ayat yang ke-25, 26. 1 Korintus 9. Ayat 25 dan 26. Ya, ayat 25 dan 26. Saya baca cepat aja ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini saya mau membawakan firman ini bukan karena saya udah lulus atau gimana, enggak. Tapi ini namanya firman itu pedang bermata dua ya. Ke kita dulu baru ke orang lain. Nah itu di sini saya juga belajar untuk terus berubah ya setiap saat. Terus di ayat 25 dibilang tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Berarti kalau dibilang menguasai diri berarti ada pengendalian diri. Kalau kita mau nggak mau ternyata tiap-tiap orang yang mau ikut dalam pertandingan itu pasti ada aturannya yang harus dilakukan. Ya, di sini dibilang harus menguasai dirinya. Semisal kayak seperti atlet-atlet itu juga pasti menguasai diri dalam makanan, terus tidur, waktu tidurnya pasti di ini ya, terus di dalam berlatih juga kayak seperti mungkin atletik misalnya lari estafet ataupun apa gitu, lari cepat ataupun maraton. Nah itu dia misalnya hari ini dia bisa mencapai misalnya waktu berapa menit sekian detik gitu ya. Padahal kalau bisa dikasih standar, nih harus segini, harus sekian detik, harus sekian menit, sekian detik misalnya. Nah sama seperti kita punya standar Yesus itu standar Allah, kita harus menguasai diri, penguasaan diri ya. Penguasaan diri itu pasti terdiri dari mengalahkan keinginan daging kita, keinginan mata, keangkuhan hidup. Aduh, itu lagi. Kita kembali lagi seperti itu, melihat itu, wah. Kalau penguasaan diri itu kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22. Kita buka Galatia 5 ayat Galatia 5 ayat 22-23. Mungkin semua kita udah pada tahu ya.
Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, terus yang ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuh, ternyata kita harus kita kalau mengikuti pertandingan, kita ada di dunia ini bukan enak-enak ya, tapi kita ada di dunia ini itu mengikuti pertandingan, mau nggak mau harus mau gitu. Terus dan penguasaan diri sangat penting, dan itu semua kita kerjakan bisa bersama Roh Kudus. Tapi kita yang action dulu, baru Roh Kudus yang menopang, Roh Kudus yang menolong kita. Tuhan Yesus berikan kekuatan. Terus di sini penguasaan diri kita ini kita ditujukan bukan untuk di bumi, tetapi untuk nanti kita masuk dalam kerajaan surga. Kita mendapatkan mahkota abadi untuk sesuatu yang untuk mendapatkan sesuatu di surga, itu mahkota yang abadi. Kan di sini dibilang di 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 9 ayat 25 dibilang tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, bukan yang fana ya. Kalau bangsa kayak seperti atlet itu yang pertandingan-pertandingan begitu kan untuk yang fana ya. Nah, ini kita untuk sesuatu yang abadi gitu. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan. Benar. Berarti kita penguasaan diri dan kita melakukan kita punya tujuan di dalam hidup kita, yaitu untuk serupa dengan Yesus. Wah, ini serupa dengan Yesus tapi kok gagal lagi gitu kan. Terkadang seperti itu gitu. Ya memang kalau kita ini tuh nggak instan kita celing terus kita bisa langsung langsung serupa dengan Yesus. Terus karena kita tuh hidup dalam daging, sudah tercemar dengan dunia ini, dan yang lebih kagetnya lagi tuh kita kok seperti kayak kalau kita dikasih aturan sama Tuhan Yesus itu kayak seperti tersiksa gitu. Karena kan memang aturan-aturan yang Tuhan kasih itu memang yang Tuhan kasih itu memang berlawanan dengan dunia gitu, dengan dunia, aturan-aturan dunia udah beda banget karena memang dunia kan punyanya panjul ya. Nah, terus tapi kita yang kita bingungin itu kan terkadang kita susah gitu untuk untuk ikut gitu. Padahal Tuhan Yesus itu sudah memberikan contoh kepada kita, yaitu Yesus itu sebagai manusia yang taat gitu ya, seperti yang di Filipi 2 ayat 8 itu. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 dibilang, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Berarti kan kita sudah diberi contoh gitu ya sama Tuhan Yesus, tinggal kita nyontoh. Kita tuh nyontoh yang baik, yang benar, kita nyontoh yang benar ya tuh susah banget. Tapi kalau kita mau, kita bisa. Karena Roh Kudus itu selalu
Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, sehingga tugas Roh Kudus ya itu untuk menolong kita supaya kita taat seperti Yesus taat pada Bapa. Seperti kemarin mungkin ada beberapa orang ya di sini di Morning Spirit ini kemarin yang khotbahnya Pastor Hugh ada mata kuliah mata kuliah yang kita harus ambil ya Koyos ya. Ternyata mata kuliah itu ada di Galatia 5 ayat 22-23. Wah, saya waktu itu bilang sama Tuhan, penguasaan diri. Gitu. Waduh, benar-benar penguasaan diri itu memang sulit. Tapi semua yang ada di Galatia 5 ayat 22-23 itu sulit. Tapi sekali lagi, karena kita harus serupa dengan Yesus dan kita harus ikut di dalam pertandingan. Nah, jadi kita harus melakukan mata kuliah itu di Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu. Di sini yang saya ini, jika ingin menang harus selalu berlatih dan ada latihan-latihan yang kita harus jalani. Dan ada di saat kita berlatih itu kita ada ada tuntunannya. Dan tuntunannya itu kalau di kita itu kebenaran. Jadi kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Seperti di Yohanes 17 ayat 17. Saya bacakan aja. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman, kita ada pimpinan dari firman. Jadi siapa yang mau hidup menyukakan hati Bapa, kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau jatuh, bangkit, ya minta ampun, kita punya komitmen ya untuk ini, untuk kembali lagi untuk seperti kemarin juga Pastor Hugh bilang, kalau misalnya kita jatuh, kita tahu saudara kita jatuh di situ, bukannya disorakin, bukannya disyukurin, bukannya bukannya digini, itu katanya gitu ya. Bilangnya kata yuk gitu ya. pengendalian diri katanya gitu. Mana ya gitu, tidak ya. Itu Pastor Hugh bilang gitu ya. Tapi ternyata kita sering seperti itu gitu. Katanya ini gitu, nggak taunya gitu kan ya. Ya, itu kita terus berproses. Namanya kita mau bertanding ya enggak. Namanya kita bertanding, berarti kita harus berlatih gitu. Karena tanpa berlatih kita nggak bakalan bisa jadi pemenang gitu. Nah, sampai akhirnya Bapak panggil kita dan kita bisa ya itu namanya kita memenangkan pertandingan. Itu aja yang saya mau sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada
yang mungkin ada yang kurang atau yang ini Iya Bu, kurang Bu. boleh Tambahin dikit lagi boleh Bu. dikit lagi. Iya. Ya udah Pak Yosua, itu aja. Nggak boleh ditambah-tambahin. Oh, boleh tahu. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Shalom Bro Adam, puji Tuhan nih Bro Adam sudah masuk. Shalom Bu Jani. Bro Adam. Pak Adam udah masuk. Ya, pagi Iya, hari. Pak. Linknya Oh, iya. error dari semalam. Kenapa? Iya, Ya. linknya memang. error. Oh, pagi Shalom. hari ini kita diingetin lagi ya oleh Bu Tabita tentang mata kuliah. Iya. Itulah perjuangan kita ya dari hari-hari ini. Kalau di Titus pasal 2 ya ayat 11 atau ayat itu, kalau kita baca itu bagaimana kita bisa melewati atau kita bisa berjalan, kan kita pengen lulus ya dalam mata kuliah, katakanlah ya, maksudnya misalnya mata kuliahnya tentang kesabaran atau pengendalian diri gitu kan. Nah, setiap momen dalam kehidupan kita itu bisa menjadi sebuah ujian. Kemarin-kemarin kita saya sering bahas juga pengujian, penyaringan, pemurnian. Ya memang kita ingin menjadi sempurna, kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tapi dalam perjalanan hidup ini kita menghadapi berbagai ujian, tantangan. Cuma satu hal mungkin yang perlu saya ingetin, yang sering kali Pak Tik juga sampaikan gitu ya, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Nah, tetapi juga bukan berarti bahwa tadi Bu Tabita kan sempat menyatakan bahwa dunia ini dimiliki atau dikuasai gitu. Memang benar saat ini sistem dunia ini sudah terkuasai oleh si Panjul ini gitu. Tapi dia bukan pemilik yang sebenarnya, maksud saya begitu. Walaupun dia menguasai, menduduki, katakanlah begitu ya, tapi dia bukan pemilik yang sebenarnya daripada bumi ini, daripada bahkan kehidupan kita. Apalagi kalau kita perhatikan dia sudah dikalahkan. Nah, jadi di dalam Titus ini ada kasih karunia, juga ada didikan. Kira-kira begitu di Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Ya, ayat 11-nya kasih karunia, ayat 12-nya didikan. Nah, kita memang sulit untuk mencapai apa yang Tuhan mau, tapi ada kasih karunia Tuhan, ada fasilitas, ada Roh Kudus, kira-kira begitu. Nah, itu yang juga kita alami, saya alami juga secara pribadi. Oke, baik teman-teman, silakan ada yang mau berkomentar atau menambahkan. Shalom Pak Lukas, puji Tuhan bisa hadir di Zoom ini kembali. Ada yang silakan Pak Wid, mungkin singkat ya. Kalau misalnya nanti kita mau lanjut, kita nanti sambung lagi dengan link yang sama, karena link yang punya saya ini tidak tidak di berbayar. Jadi mungkin karena saya pikir kan nggak ada masalah. Sorry Bro Adam. Ya, silakan Pak. Oke, thank you, terima kasih. Kalau tadi dikatakan bahwa kita harus bisa menguasai diri kita dan dikatakan berlatih untuk menuju tujuan, ya kan, punya tujuan di situ Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 tadi dikatakan demikian. Kita harus menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri ini karena kita harus menderita seperti Kristus menderita. Makanya dikatakan penguasaan diri di sini bukan kita harus mengerem hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Terus kita ini menahan segala sesuatu, tidak. Melainkan kita sadar bahwa kita harus mengerti apa kehendak Bapa, kita harus mengerti apa perasaan Bapa dalam Bapa secara sempurna memelihara kehidupan kita, dan kita harus merespon dengan tepat, sepadan, dan juga meresponnya dengan
sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Nah, di situ kita berlatih. Dan apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 tadi itu bagus. Bahwa kita sebagai seorang olahragawan, prajurit yang siap berperang, petani yang bekerja keras, ya, itu masalah penderitaan-penderitaan kita yang tadi sudah dibicarakan. Karena apa? Kita tidak boleh tidak berlatih. Sekali tidak berlatih, kita tidak akan juara. Itu prinsipnya dalam olahragawan, ya. Kamu berhenti berlatih ya sudah habis. Tapi kalau kamu berlatih, apalagi kalau kita lihat di negeri Cina itu, mereka berlatihnya dari kecil dan memang hidupnya hanya untuk itu. Nah, seperti itulah kita hidup untuk Yesus, tidak ada lain. Oleh karena itu, bagus kita. Penguasaan diri kita ini bukan dasarnya adalah untuk kita meninggalkan atau mengerem perbuatan kita. Kalau mengeremnya dengan cara daging ya tidak akan bisa. Tapi mengeremnya kita semuanya dengan pengertian sesuai pengertian Yesus Kristus, tapi Roh Kudus yang menolong kita. Jadi bukan masalah mengerem. Kalau mengerem kadang-kadang terlepas blong juga gitu. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa penguasaan diri bukan dasarnya adalah kita secara daging mengerem, tidak. Melainkan karena Roh Kudus, Roma 8 ayat 13, karena Roh Kuduslah kita berhenti untuk tidak melakukan apa yang Bapa tidak kehendaki, sehingga kita bisa menguasai diri seperti di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam buah-buah roh yang tadi dikatakan itu hanya kita bisa melakukan itu kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah yang berkarya di dalam hidup kita, menolong kita, memampukan kita, memberi kesanggupan kepada kita untuk bisa kita menguasai diri kita. Seperti kalau di dalam Yesus itu seperti kita bisa melakukan semua hukum Taurat, bahkan hukum Taurat yang disempurnakan. Karena standar kita tadi dikatakan standar Yesus, maka standar kita juga standar pikiran dan perasaan Yesus. Karena itu dalam 2 Filipi 2 itu ya dikatakan bahwa ayat 5-nya, hendaklah kita menaruh pikiran kita setiap hari di dalam pikiran Kristus, perasaan kita di dalam perasaan Kristus, supaya kita mengerti bahwa kita di dalam nafsu dan lain sebagainya bisa kita kendalikan seperti Yesus mengendalikan dirinya. Ini yang tambahan saya, tapi catatan saya dalam 2 Timotius itu adalah penderitaan yang kita harus ada. Karena kita ingin mencapai kepada satu tujuan, yaitu bersatunya kita dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak mudah. Kalau kita baca kayaknya mudah, olahragawan begini-begini, coba lakukan tiap hari. Untuk kita seperti mencapai tujuan kita di dalam surga. Itu tiap hari kita harus berkomunikasi, tiap hari kita mendengar apa yang Bapak inginkan dalam hidup kita dan kita harus lakukan, ya kan? Bukan hanya cuma mendengar terus kemudian sudah gitu aja, tapi kita lakukan apa yang Bapak kehendaki tiap hari itu, bukan supaya kita sampai akhirnya kelak waktu Tuhan jemput kita sudah serupa dengan gambarnya Tuhan Yesus. Itu saja, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, ya benar sekali. Kita harus melakukan apa yang Bapak kehendaki. Karena itu itulah pelatihan kita setiap hari. Dan seperti tadi saya katakan di Titus itu ada kasih anugerah, yaitu pimpinan, tuntunan, penyertaan daripada kuasa Roh Kudus. Tapi di sisi lain kita juga harus mempelajari akan apa yang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, seperti itu, supaya kita melakukannya seperti itu kan. Bagaimana kita melakukannya kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan? Jadi ujung-ujungnya ya kita harus balik lagi, harus membaca merenungkan firman, dan pertemuan kita seperti ini kita akan bisa saling berbagi, saling menguatkan, supaya ya siapa tahu di antara kita mungkin ada yang ya tadi Bu Tabita katakan mungkin sempat bukan jatuh ya, sempat fail, atau maksudnya nilainya masih merah lah, katakan begitu, penguasaan dirinya masih merah.
Nah, disinilah kita, makanya jangan disorakin kata Bu Tabita tadi gitu kan. Nah, itu disinilah melalui pertemuan ini kita mau saling mendorong, saling menguatkan melalui sharing firman Tuhan maupun melalui kesaksian begitu. Silakan mungkin Bapak Ibu Saudara yang lain, nanti kalau habis waktunya ini tinggal 1,5 menit kurang lebih, nanti bisa bergabung lagi dengan ini yang sama, link yang sama. Silakan, ada yang mau menambahkan kembali atau mau memberi kesaksian? Maaf ya Pak Yosua, saya live duluan ya. Oh iya, oke, Bu Tabita, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya, sampai ketemu. Mau siapin itu sekolah. Oh ya, oke, siap. Tuhan berkati, salam buat Pak Paulus ya, Bu Tabita. Semuanya puji Tuhan. Silakan. Tadi siapa? Pak Oto, shalom Pak Oto. Bu Erni, ada kesaksian apa Bu Erni? Bu Jani, Bu Farida, silakan. Ruadam, ya kita semua masing-masing mengalami nih ya, pelatihan harus dilatih demi pelatihan demi pelatihan, seperti kehadiran kita di pagi hari ini pun sebetulnya ini adalah suatu pelatihan tanpa disadari gitu ya. Pelatihan apa? Pelatihan komitmen, pelatihan kesetiaan, kira-kira begitu. Dalam hal yang kecil, dimulai dari hal yang kecil, sederhana gitu kan. Artinya ya, maksud saya kalau misalnya pun kita misalnya tidak bisa hadir di pagi hari ini, ya pasti kan ada hal yang kita harus kerjakan mungkin. Ya seperti tadi Bu Tabita harus live duluan karena ada yang harus dikerjakan. Tapi komitmennya untuk bisa hadir dan tetap berbagi kepada kita, nah itu sebuah pelatihan buat kita semua, sama seperti itu kurang lebih. Silakan Pak Lukas, sempat mendengarkan Pak Lukas? Bu Jani, Pak Lukas silakan.